Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga tetap semangat ya belajar dari rumah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, pada video pembelajaran kali ini Bu Nailul akan membahas bangun ruang sisi lengkung yang berikutnya, yaitu yang kedua, yaitu tentang kerucut. Kemarin di video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang tabung. Kerucut, bangun ruang kerucut. Saya rasa dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah sering menjumpai benda-benda, bahkan di makanan juga termasuk bentuk kerucut. Misalkan ini es krim ya, konya es krim ini kan berbentuk kerucut juga. Topi ulang tahun, kemudian caping Pak Tani, nasi tumpeng, dan masih banyak lagi benda-benda di sekitar kita yang berbentuk kerucut. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mulai dari unsur-unsurnya, luas dan juga volume kerucut. Baik, mari kita awali. Yang pertama kita akan kupas apa sih unsur-unsur atau bagian-bagian dari kerucut. Di sini ada gambar kerucut. Kita lihat dari sisinya. Ketika kita buka, maka sisi kerucut hanya memiliki dua sisi, yaitu sisi alas ini dia yang berbentuk lingkaran, kemudian yang melengkung ini namanya sisi lengkung. Sisi lengkung yang selanjutnya nanti kita sebut dengan selimut kerucut. Nah, dia berbentuk juring lingkaran. Jadi ini adalah berbentuk juring lingkaran, bukan setengah lingkaran tapi juring lingkaran. Kemudian tinggi. Kemarin di tabung juga kita bahas, tinggi tabung adalah garis yang ditarik dari sisi atas sampai ke sisi bawah. Itu namanya tinggi pada tabung. Sedangkan sekarang tinggi pada kerucut. Nah, di sini ada titik puncak. Ini pucuknya atau titik puncak kerucut ya. Tinggi itu adalah garis yang kita tarik dari puncak kerucut ini, dan tegak lurus di sini adalah membentuk sudut siku-siku. Tegak lurus dengan sisi alas kerucut, bidang alas. Biasanya tinggi seperti biasa kita lambangkan dengan titik kecil. Itu tinggi dari kerucut. Kemudian berikutnya seperti biasa kalau kita sudah membahas lingkaran, ini alasnya karena lingkaran, pasti ada yang namanya unsur jari-jari. Biasa ini jari-jari kita lambangkan dengan R. Kemudian berikutnya, nah ini yang kemarin di tabung tidak ada. Di kerucut kita mengenal yang namanya garis pelukis. Apa garis pelukis itu? Garis pelukis adalah garis-garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak kerucut ke titik pada lingkaran. Biasanya dilambangkan dengan huruf S kecil. Kalau lihat gambar ini garis pelukis. Kita tahu kalau kita pegang topi ulang tahun yang berbentuk kerucut atau trompet, kita kan tidak bisa memegang garis atau semacam rusuk seperti pada seperti pada balok, pada kubus. Kita bisa merasakan adanya rusuk atau garis-garis. Nah, sekarang pada sisi lengkung dari kerucut ini kita tidak menemukan itu. Jadi di sini sebenarnya ada garis banyak, mulai dari puncak sampai ke sini. Ini garis-garis sepanjang sisi lengkungnya. Itulah yang disebut dengan garis pelukis. Kalau kita gambarkan seakan-akan garis yang hitam ini yang kita lambangkan dengan S ini seperti rusuk pada umumnya pada bangun ruang sisi datar, seperti pada kubus, balok dan lain-lain. Padahal ketika kita raba pada saat dia melengkung menjadi sebuah kerucut, maka kita tidak bisa merasakan adanya garis. Makanya garisnya kan sebenarnya di sepanjang sisi melengkung itu. Itulah yang disebut dengan garis pelukis kerucut, melambangkan dengan S. Bisa difahami ya? Mari sekarang kita gunakan unsur-unsur yang sudah kita sebutkan ini untuk menentukan luas dan volume kerucut. Nah, luas permukaan kerucut. Pak lihat, perhatikan di sini ada kerucut
dengan titik puncak adalah B, kemudian titik pusat dari lingkarannya yaitu P, sebenarnya A-nya ada di sini. Jadi A-nya di sini. Ketika kerucut ini kita buka, maka menjadilah jaring-jaring kerucut seperti ini yang terdiri dari lingkaran, dan ini tadi yang sudah kita sebutkan di depan yaitu berbentuk juring lingkaran. Sekarang kita hitung dulu bagaimana kalau ditanyakan hanya alasnya. Gampang karena ini alasnya berbentuk lingkaran, ya berarti luas alasnya adalah luas lingkaran yaitu pi r kuadrat. Masih ingat materi di kelas 8 ya. Sekarang bagaimana kalau kita ditanya menentukan luas selimut kerucut? Kita tadi sudah dibahas di depan bahwa selimut kerucut ini adalah berbentuk juring. Sehingga luasnya berarti kita akan menghitung luas juring. Luas selimut ini sama dengan luas juring lingkaran. Masih ingat di kelas 8 dulu hubungan antara panjang busur, sudut pusat, dan luas juring. Karena yang ditanyakan adalah luas ini yang diarsip berwarna biru ini adalah berupa juring. Tadi katanya sama dengan luas selimut, maka kita tulis luas selimut kerucut, maka perbandingannya dengan luas lingkaran. Masih ingat dulu ya di kelas 8. Jadi kalau juringnya hanya 1, maka perbandingannya semuanya dengan lingkaran yang besar. Sehingga luas selimut ini dibanding dengan luas lingkaran sama dengan panjang busur. Mana panjang busurnya ini? Panjang busur itu yang melengkung. Panjang busur AC dibanding dengan keliling lingkaran besar ini. Paham ya? Sekarang kita cari luas selimut kerucut. Berarti luas selimut kerucut masih ingat ya kemarin bahwa ya kalau yang dicari di atas, maka yang ini juga di atas. Berarti sama dengan panjang busur AC dibanding keliling lingkaran dikali luas lingkaran. Sekarang kita masukkan. Apa panjang busur AC? Panjang busur AC itu kan ini. Dari A sampai C, garis melengkung ini ya. Ini itu berasal dari ketika ini tadi kan lingkaran alas ini. Ketika kita buka, ini kan apanya lingkaran ini keliling. Jadi keliling lingkaran ketika dibuka dia jadi panjang busurnya juring CBA atau ABC. Juring ini panjang busurnya. Sehingga panjang busur ini sama dengan kelilingnya lingkaran ini. Lingkaran ini atau lingkaran alas berjari-jari R. Sehingga panjang busur AC sama dengan 2πr. Ingat keliling ya, keliling lingkaran. Kemudian keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran yang dimaksud ini adalah bukan ini, bukan kelilingnya ini lagi. Keliling yang dimaksud di sini adalah keliling lingkaran besar ini dengan pusat B. Pusatnya itu kan puncaknya ini. Dengan pusat B. Keliling lingkaran dengan pusat B ini berjari-jari, ini kan jari-jarinya. Dalam hal ini adalah dia sama dengan garis pelukis kerucut. Jadi ini adalah sebagai jari-jarinya. Sehingga untuk menentukan keliling lingkaran itu sama dengan keliling lingkaran kan 2πr harusnya. Karena R-nya itu adalah sekarang lingkaran yang besar itu berjari-jari S, maka keliling lingkaran yang besar adalah 2πs. Kita kali dengan luas lingkaran. Luas lingkaran juga demikian, yang dimaksudkan adalah lingkaran yang besar, lingkaran yang yang bertitik pusat B. Sehingga rumus luas lingkaran kan harusnya πr kuadrat. Nah, R-nya di sini kan S, sehingga πs kuadrat. Coba kita lihat adakah unsur yang bisa disederhanakan atau dicoret. Ada ini ya, 2 dengan 2 kita coret. Pi dengan Pi kita coret, habis. S kita coret 1, yang atas tinggal 1. Maka tinggal siapa yang masih ada? Yang masih adalah Pi. Pi yang atas tinggal 1. R dan S yang ini tadi tinggal 1. Sehingga luas selimut kerucut adalah Pi kali R kali S. Kalau mau mencari luas selimut kerucutnya saja. Sekarang kalau ditanya
garis pelukis karena biasanya di soal itu tidak selamanya diberikan semua unsur yang dibutuhkan. Terkadang kita harus mencari dulu, misalkan hanya diketahui tingginya, R-nya, S-nya tidak ada, padahal kita butuh, maka kita harus mencari. Masih ingat? Coba lihat, perhatikan segitiga ini. P, C, B. P itu kan siku-siku di sini. Sehingga segitiga PCB itu kan segitiga siku-siku di P. Sehingga berdasarkan teorema Pythagoras, maka sisi BC itu adalah sisi miringnya. Katanya Pythagoras, sisi miring dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi siku-sikunya. Sisi siku-sikunya kan di sini adalah R dan T. Antara S, R, dan T. Kalau mau mencari S saja berarti ya kita akar sininya. Itu cara mencari garis pelukis. Berikutnya sekarang bagaimana kalau ditanyakan luas kerucut? Artinya luas permukaan kerucut, luas sisi, artinya seluruhnya. Berarti kerucut yang bawahnya tertutup. Luas kerucut itu seluruhnya ya, terdiri dari selimut dan juga alas. Kayak luas alas ditambah luas selimut. Siapa tadi luas alasnya? PR kuadrat. Luas selimutnya adalah PRS. Sehingga di sini karena ada unsur yang sama, bisa kita keluarkan P-nya, R-nya juga demikian. Di dalam tinggal R plus S. Sehingga untuk mencari luas permukaan kerucut, rumusnya adalah PR dalam kurung R plus S. Seandainya tidak mau pakai rumus ini juga boleh. Silakan dicari dulu luas alasnya berapa, luas selimutnya berapa, kemudian terakhir kita coba. Baik, untuk lebih jelas kita pahami lewat berbagai macam model soal tentang luas kerucut. Kita lihat contoh 1. Di sini ada sebuah kerucut berjari-jari 7, tingginya 24. Yang ditanyakan adalah luas selimut, R-nya 7. Tingginya 24, yang ditanyakan luas. Karena yang ditanya hanya luas selimut, ya kita tulis apa tadi rumusnya? PRS. Kita pakai P 22/7 nantinya ya, karena di sini ada unsur T, ada unsur kelipatan 7. Lihat rumusnya di sini butuh S. Di sana tidak ada, yang diketahui tidak ada S, maka harus dicari dulu pakai hubungan teorema Pythagoras tadi. Berarti S sama dengan akar R kuadrat plus D kuadrat. R-nya 7, T-nya 24. 40, ini 7 pangkat 2, 49. 24 pangkat 2 adalah 576. Berarti sama dengan 625. Akar dari 625 adalah 2. Baru kita bawa ke sana. Nah, P-nya kita ganti 22/7. R-nya 7, S-nya 2. 7 kita coret dengan 7, habis ya, tinggal 22 kali 25, hasilnya adalah 550 cm persegi. Itu cara menentukan luas selimut kerucut. Jadi kalau tidak ada S-nya, kita cari dulu di luar, baru dibawa ke rumus. Contoh yang kedua, diketahui luas permukaan sebuah kerucut adalah 396 cm persegi. Jika jari-jari alasnya 7, tentukan panjang garis pelukis kerucut tersebut. Jadi yang diketahui adalah luas kerucut seluruhnya. Sudah ada 396, jari-jarinya 7. Yang ditanyakan adalah garis pelukis, berarti cari S-nya. Yang diketahui adalah luas kerucut, maka berarti kita berangkat dari luas kerucut. Tulis dulu rumusnya tulis dulu. Baru setelah itu kita masukkan apa yang ada, luas kerucut sudah ada, masukkan, jadi ganti. P-nya kita ganti 22/7, R-nya 7 ya. Ini juga kita ganti 7. Nah, yang ini dicari. S-nya masih kita mau mencari. 7 kita coret dengan 7 tinggal 22. Ini tetap. Ini kan kali ya, 22 kali dalam kurung 7 plus S. Sehingga 7 plus S sama dengan 396 dibagi 22.
ketemu 18. Maka S adalah 18 dikurangi 7, ini pindah ruas ke kanan, jadi negatif 7 atau min 7. Sehingga S sama dengan 11 cm. Bisa dipahami ya? Kita lihat di contoh 3. Di sini ada Pak Agus akan membuat cetakan nasi tumpeng dari bahan aluminium. Cetakan yang akan dibuat berbentuk kerucut seperti tampak pada gambar. Nah, ini ya. Di cetakan tumpeng biasanya terbuat dari aluminium. Saya yakin ibu-ibunya ada yang punya di rumah ya. Di sini Pak Agus menghendaki diameternya 16 cm dan tingginya 15. Jika Pak Agus membuat dua cetakan yang sama dan bahan yang tersedia 1 meter persegi, tentukan luas sisa aluminium yang tidak terpakai. Nanti kita tulis dulu yang diketahui. D-nya 16 cm, tingginya adalah 15 cm. Di sini karena D-nya 16 berarti jari-jarinya 8. Setengahnya ya. Tingginya 15. Berarti yang ditanyakan adalah karena di sini cetakan tumpeng itu berarti hanya selimutnya saja. Karena cetakan tumpeng berarti kan bawahnya bolong ya, tidak ada luas sisi alas. Ya, kita akan mencari luas selimut kerucut. Jadi luas cetakan tumpeng itu sama dengan luas selimut kerucut. Karena nanti pasti butuh S, kita cari dulu S-nya. R kuadrat plus T kuadrat. R-nya adalah 8, T-nya adalah 15. 8 kuadrat itu 64. Dan 15 kuadrat 225. Sehingga akar dari 289 itu 17. Luas selimut kerucut P kali R kali S. Karena R-nya 8, berarti bukan kelipatan 7, begitu pula T-nya dan juga S-nya, maka kita gunakan Pi 3,14. R-nya 8, S-nya 17. Ketemu 427,04 cm persegi. Karena tadi Pak Agus mau membuat dua cetakan, maka luas dua cetakan ya tinggal kita kalikan 2. Sama dengan 854,08 cm persegi. Sedangkan tadi diketahui di sini bahannya adalah 1 meter persegi. 1 meter persegi. Karena di sini cm persegi, biar sama satuannya. Ini 1 meter persegi, kita ubah dulu ke dalam cm persegi. Meter persegi ke cm persegi itu turun 2 tangga satuan ya. Sehingga karena satuan luas, tiap turun 1 tangga dikali 100, ya di sini kali 1000, sama dengan 1000 cm persegi. Karena yang ditanyakan tadi adalah sisa, ya, luas sisa aluminium, berarti sisa aluminium adalah luasnya tadi 10.000 cm persegi, kita kurangi dengan 854,08, sama dengan 9.145,92 cm persegi. Jika diminta dalam meter persegi, ya kita bagi dengan 10.000 karena cm ke meter naik 2 tangga ya. Dibagi 10.000 1, 2, 3, 4, 0,91459. Jadi tidak menuliskan itu. Jadi lihat pilihan, kalau misalnya pilihan ganda ya lihat pilihannya. Kalau memang cm persegi ya ini jawabannya. Kalau minta meter ya harus bisa mengubah ke dalam meter persegi. Baiklah anak-anak, mudah-mudahan untuk luas permukaan kerucut bisa kalian pahami dengan baik. Sekarang kita lanjutkan berikutnya yaitu tentang volume kerucut. Kita lihat di sini ada gambar kerucut seperti yang ada di depan-depan tadi. Dengan jari-jari R, tingginya adalah T, dan garis pelukisnya adalah S. Kita tahu bahwa kerucut adalah merupakan limas atau termasuk limas dengan alas lingkaran. Masih ingat limas ya? Limas itu penamaannya berdasarkan alasnya. Jika alasnya segi 4, namanya limas segi 4. Jika alasnya berbentuk segitiga, namanya limas segitiga. Karena di sini alasnya berbentuk lingkaran, maka kita sebut dengan kerucut. Jadi kerucut termasuk limas dengan alas yang berbentuk
sehingga volume kerucut sama dengan volume limas. Ingat dulu volume limas rumusnya apa? Sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Itu rumus dari volume limas. Sehingga volume kerucut juga sama, maka tergantung alasnya berbentuk apa. Karena di sini lingkaran berarti ya luas lingkaran. Luas lingkaran pi r kuadrat, tingginya adalah T. Sehingga mudah, ini volume kerucut adalah sepertiga pi r kuadrat kali. Apapun yang diketahui tinggal kita masukkan saja, yang penting teliti ya. Baik, mari kita gunakan ini dalam contoh soalnya. Kita lihat contohnya. Perhatikan gambar berikut. Tentukan volume kerucut. Nah, di sini soalnya hanya seperti ini. Maka kita harus tahu unsur-unsur dari kerucut ini. Di sini berarti yang diketahui adalah ini adalah R, jari-jarinya 14, tingginya 21. Yang ditanyakan adalah volume. Nah, volume kerucut tadi apa rumusnya? Sepertiga kali pi r kuadrat kali. Kita masukkan aja karena di sini hampir dua-duanya ini berkelipatan 7, maka pakai pi 22/7. R kuadrat, berapa R-nya? 14. Boleh ditulis seperti ini, 14 kali 14 kali 21. Sehingga sini ada yang bisa disederhanakan ya. 7 ini 7 kita bagi 7 sama dengan 1. 14 kita bagi 7 sama dengan 2. 22-nya tetap. Ini 3 dengan 21 bisa kita coret. 3 bagi 3 1, 21 bagi 3 7. Tadi 7, ini tinggal 22. Yang ini tadi dicoret dengan ini tinggal 2. Ininya tetap. Kita dikalikan maka ketemu 4.312 cm3 atau cm pangkat 3 karena volume ya. Itu contoh soal yang pertama. Kita lihat model soal yang kedua. Sebuah kerucut mempunyai diameter 20 cm, panjang garis pelukisnya 26. Yang ditanyakan adalah volume. Nah, diameternya 20 berarti jari-jarinya 10 ya. Kemudian garis pelukisnya berarti S 26. Yang ditanya volume. Karena volume nanti ada membutuhkan tinggi ya. Membutuhkan tinggi sedangkan di sini tidak ada. Maka kita cari dari teorema Pythagoras yang berhubungan dengan garis pelukis. Rumus awal kan begini. Kita masukkan S-nya 26. Berarti 26 kuadrat. R kuadrat, R-nya adalah 10, berarti 10 kuadrat. Nah, T-nya masih mau kita cari ini ya. Berarti T kuadrat sama dengan 26 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. 26 kuadrat itu adalah 676. 10 kuadrat itu 100. Sehingga T kuadrat adalah 576. Maka T, kita akar ya. Akar 576 adalah 24. Nah, sekarang karena T sudah kita temukan, R-nya ada, maka kita tinggal mencari volume. Rumusnya volume sepertiga kali pi r kuadrat kali T. Kita masukkan sepertiga. Karena di sini R-nya tidak ada, R-nya 10, T-nya juga 24, maka kita gunakan pi 3,14. R-nya 10 kuadrat 10 kali 10 ya, T-nya 24. Nah, sekarang di sini ada yang bisa dicoret ini, 3 sama 24. 3 bagi 3 1, 24 bagi 3 itu 8. 10 kali 10 100, maka 100 kali 3,14. Geser ke belakang 2 langkah ya. Jadi 314. Sehingga sama dengan volume kerucut sama dengan 2.512 cm. Bisa difahami nak ya, tinggal ketelitian dalam menghitung saja. Kita lihat contoh soal yang ketiga.
luas selimut sebuah kerucut adalah 375 pi. Nah, terkadang ada soal itu yang pi-nya tidak perlu diganti. Baik itu di pilihan gandanya, baik di pilihan maupun di soalnya. Terkadang masih dalam bentuk muncul sekian pi. Ini justru malah enak. Kita tidak perlu menghitung nilai pi. Jadi nanti hasilnya ataupun yang diketahui masih ada unsur pi. Jadi luas selimut sebuah kerucut adalah 375 pi cm persegi. Yang ditanya adalah volume kerucut. Jika panjang garis pelukisnya 25 cm. Nah, yang diketahui kita tulis dulu. Luas selimutnya sekian. S-nya 25. Yang ditanyakan volume. Bagaimana ini yang diketahui luas selimut dengan S saja. Yang ditanya volume. Maka kita tidak perlu risau, kita cari dulu. Kita berangkat dari luas selimut kerucut. Kita tahu bahwa rumus luas selimut kerucut adalah pi kali R kali S. Kita masukkan luas selimutnya 375 pi. Pi-nya pun tidak perlu diganti karena nanti biar bisa hilang ya. Pi-nya biarkan dalam bentuk pi. R-nya masih mau dicari, S-nya 25. Sehingga ini ruas kanan ada pi, ruas kiri ada pi, ruas kanan ada pi, maka boleh dihilangkan. Kita coret ya, habis. Ruas kiri tinggal 375, ruas kanan menjadi R kali 25. Sehingga R sama dengan 375 dibagi 20. Ketemu 15. R-nya, karena nanti kita butuh R dalam volume ya. Sehingga volume kerucut butuh tinggi lagi ya. Masih butuh T. R sudah ada. Kita tidak punya T, maka kita gunakan hubungan antara garis pelukis, jari-jari, dan juga tingginya dengan teorema. Kita masukkan S-nya. R-nya sudah ada 15. Tingginya kita cari. Sehingga tinggi kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. 25 kuadrat itu 625. 15 kuadrat itu 225, sehingga hasilnya adalah 400 itu T kuadrat, sehingga T saja akar dari 400 yaitu 20. Nah, yang terakhir kita akan baru menuju ke pertanyaan, yaitu mencari volume kerucut. Rumusnya adalah sepertiga kali PR kuadrat kali T. Kita masukkan sepertiga, nah pi-nya pun tidak usah diganti, biarkan begini. Kemudian R-nya adalah 15 kuadrat. Kemudian T-nya 20. Sepertiga pi 15 kuadrat itu 225 kali 20. Sehingga hasilnya adalah ini 225 sama 3 bisa disederhanakan. 3 bagi 3 1. 225 bagi 3 itu 75. 20-nya tetap, pi-nya tetap. Sehingga hasil akhir adalah 75 kali 20 itu 1500, pi-nya tetap. Jadi nanti di pilihan kalau mulai dari option A sampai D itu masih dalam pi, maka ya ini jawabannya 1500 pi cm pangkat. Tapi seandainya kita ngitung pun dari awal pi-nya tidak usah diganti, nggak masalah. Nah, kalau memang di pilihan pi-nya tidak ada, maka kita ganti pi-nya dengan 3,14. Jika ininya ada unsur ini kelipatan 110 ya. Sehingga ketika dikalikan menjadi 4710 cm. Jadi kalau mau diganti pi-nya boleh. Jika di pilihan sudah ada ini ya ini jawabannya. Sampai di sini mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas mulai dari unsur-unsur, kemudian luas dan volume kerucut bisa kalian pahami dengan baik. Dan semangat belajar dari rumah, semoga apa yang sudah kita pahami bersama bisa membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.